Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Cerita Bersama Pak D. Kali ini saya akan membahas tentang ide konten untuk bikin konten YouTube ya teman-teman, yang bisa ramai penontonnya, nonton sampai selesai. Terus jadi ini konten yang mengejar jam tayang, ceritanya begitu teman-teman. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa jam tayang, istilahnya waktu tayang orang menonton di video kita itu semakin lama itu berarti semakin bagus. Jadi sama YouTube itu semakin direkomendasikan untuk penonton-penonton lainnya. Apa saja ide konten, dan terus bagaimana caranya supaya video kita itu sering ditonton sampai habis. Itulah kira-kira teman-teman. Untuk pertama kita bahas dulu tentang ide konten. Konten yang saya perhatikan yang paling lama durasi tontonnya, istilahnya penontonnya menonton itu biasa sampai selesai, atau ya minimal 50% durasi tayangnya itu ditonton. Jadi enggak kok 10 detik sudah keluar cari konten lagi. Itu yang saya perhatikan pertama adalah konten tentang tutorial teman-teman. Bagaimana kita ketahui, tutorial itu kan seperti berbagi ilmu. Jadi orang nonton itu maunya sampai selesai supaya dia paham begitu. Nah, dalam hal tutorial ini banyak sekali teman-teman. Ada tutorial ya banyaklah, termasuk tutorial tentang jadi YouTuber pemula, tentang misalnya tutorial lagi tentang perbaikan mesin, tutorial tentang cara memasak, tutorial tentang apa ya, pokoknya ide-ide kreatif begitulah. Itu biasa penontonnya nggak bosen nonton teman-teman. Jadi dia nonton sampai misalnya video itu 10 menit ya ditonton sampai 7 menit, 8 menit, atau bahkan sampai selesai. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, kalau penonton yang menonton sampai begitu lamanya itu menjadi positif bagi channel kita. Jadi dampaknya positif. Jadi nanti YouTube akan menampilkan channel kita itu di atas. Istilahnya ada channel-channel lain yang serupa dengan yang kita bahas, itu channel kita termasuk muncul dan ya direkomendasikan lah, bisa-bisa paling di atas. Nah, itu ide konten untuk apa namanya, mencari jam tayang supaya penonton itu nggak pindah-pindah dari channel kita. Jadi nontonnya itu sampai selesai atau minimal 50% ditonton. Itu ide konten yang pertama ya teman-teman. Kemudian ide konten yang kedua itu adalah konten jalan-jalan. Ini saya sudah lihat juga, konten vlog lah istilahnya ya. Jalan-jalan misalnya ke wilayah mana, atau ke apa tempat sejarah atau gimana gitu. Itu juga termasuk konten yang bisa menyedot penonton sampai selesai teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang suka ngeblog, yang suka jalan-jalan, ini sangat bagus istilahnya, karena orang biasanya ingin melihat daerah lain atau tempat-tempat tertentu itu nyari di YouTube dulu. Nah, kalau teman-teman sudah punya videonya tentang itu, otomatis yang nonton itu sampai selesai teman-teman. Jadi gini ya, nggak perlu memang yang nonton itu mungkin ini yang nonton itu ya itu saja, tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak perlu khawatir, karena itu saja pun yang ditonton juga durasi tontonnya, jam tayangnya itu lumayan lah, daripada banyak penontonnya tapi nontonnya cuma 3 detik atau 10 detik sudah
di skip itu kan justru berdampak negatif untuk channel kita. Nah, itu adalah ide konten yang bisa menambah jam tayang, istilahnya nonton itu sampai selesai gitulah ya. Cuma dua itu yang saya sampaikan. Kemudian caranya gimana? Perlu kita ketahui teman-teman, penonton yang terlanjur suka nonton video kita itu, seberapa lama pun video kita, mereka akan terus mengikutinya. Jadi bikin video yang panjang, kalau bisa setengah jam atau 1 jam, ya minimal 15 menit gitu, maka mereka akan terus menonton sampai selesai. Karena keingintahuan dari misalnya jalan-jalan, keingintahuan dari tempat yang kita kunjungi. Terus misalnya tutorial, ya keingintahuan sampai benar-benar paham dan selesai. Bahkan nontonnya bisa-bisa diulang-ulang teman-teman. Nontonnya nggak cukup 1 kali, sudah diputar, masih kurang paham, diulangi lagi begitu. Jadi itu sangat bermutu, bagi saya itu lebih bermutu daripada konten-konten yang kelihatannya rame tapi penontonnya itu cuma 10 detik sudah kabur. Itu menurutku lebih bagus yang yang penontonnya ya kayaknya nggak banyak-banyak banget tapi nontonnya sampai selesai. Nah, jadi itu ya teman-teman, dibikin durasi yang sangat panjang, 1 jam, setengah jam gitu kan, sambil jalan-jalan nggak kerasa teman-teman ngerekam sini, nanti pindah lagi ngerekam tempat lain lagi gitu kan. Dalam satu tempat saja itu, misalnya kita jalan-jalan seharian kan, bikin video 1 jam itu nggak terasa ya. Terus misalnya konten tentang tutorial ya, mulai bongkar misalnya mesin ini teman-teman ya, mulai nurunkan mesin, bongkar, terus ganti, masang, sampai uji cobanya sampai selesai gitu. Itu juga kalau mau bikin video 1 jam terasa nggak terlalu sulit ya. Beda dengan video yang seperti yang saya bikin ini, yang ngomong saja begini, ini biasa kehabisan bahan. Jadi nyari waktu sampai 1 jam itu ya agak susah juga, mau ngomong apa lagi gitu kan teman-teman. Nah, itu cara yang pertama adalah menambah durasi panjang. Istilahnya yang video-video biasa itu paling 8 menitan. Kalau video-video yang seperti tutorial atau video perjalanan itu, supaya menarik perhatian dan menambah jam tayang sebanyak-banyaknya, ini untuk mengejar jam tayang ya. Apalagi yang bagi pemula ya seperti saya ini, yang pengen cepat sampai 4.000 jam tayang itu ya begitu caranya teman-teman. Bikin video yang mengandung pengetahuan dan dibikin durasi panjang sampai 1 jam, setengah jam, atau 20 menit atau 15 menit, yang jelas di atas 10 menit lah teman-teman. Ini saran saya ya, terserah penontonnya nanti mau nonton sampai selesai atau di skip, tapi yang jelas kan kalau video kita panjang itu termasuk menjadi pertimbangan bagi penonton. Kalau misalnya tutorial ini misalnya tutorial membuat cilok, waktunya cuma 5 menit, otomatis yang nonton itu kan agak ragu, apa ya paham nanti kalau cuma 5 menit. Tapi tutorial membuat cilok waktunya 30 menit, nah itu bisa jadi yang ditonton yang itu. Dan seperti itu juga di keuntungannya kalau video yang panjang-panjang seperti itu teman-teman ya. Itu misalnya nanti sudah monet, sudah dikasih iklan itu, misalnya video 10 menit itu bisa dikasih 2 tahap. Jadi pembukaan ada iklannya, nanti pertengahan video ada lagi iklannya. Jadi kalau misalnya sudah monet itu kan, iklan itu termasuk dari sumber penghasilan juga ya teman-teman. Jadi saya sarankan begitulah, bikin video yang panjang, 10, 15, 20, 30 atau 1 jam sekalian gitu. Jadi
dari sekian penonton itu kalau ada yang nonton sampai habis, misalnya videonya 1 jam, kan 1 orang saja sudah nambah durasi tonton kita 1 jam teman-teman, iya kan. Beda kalau video kita cuma 3 menit 5 menit itu ya kapan mau nyampe 4000 jam tayang. Terus kemudian kita bikin video kita itu di tempat-tempat yang tidak membosankan teman-teman. Nah, dari tadi saya di sini mungkin teman-teman sudah mulai bosan melihat pemandangan di sini. Jadi sekarang saya mau mencari tempat-tempat yang tidak membosankan. Jadi ini tempatnya di kebun ya teman-teman. Ini perkebunan, jadi tetangga sedikit. Nah, seperti inilah teman-teman. Biarpun kebunan tapi jalanan sudah bagus, listrik sudah bagus. Nah, ini video seperti ini teman-teman yang menunjukkan arah-arah seperti ini. Ini sebenarnya video jebakan, ini cuma contoh. Saya hanya memberikan contoh pada teman-teman bagaimana supaya video kita itu terus ditonton, yaitu membuat video jebakan. Jadi seolah-olah kita mau menunjukkan sesuatu yang bikin orang penasaran. Itu tadi salah satu contohnya teman-teman, ya saya kasih video jebakan. Seolah-olah ada sesuatu yang penting yang perlu dilihat-lihat, padahal tidak ada. Nah, itu ide yang ketiga, maksudnya cara yang ketiga, yaitu bikinlah video yang membuat orang penasaran, jadi pengen ngelihat seolah-olah ada sesuatu yang penting yang mau ditampakkan gitu. Seperti yang saya lakukan tadi itu sebenarnya cuma ngasih contoh. Jadi orang menjadi penasaran kira-kira apa saja sekitar lokasi yang tempat kita ambil video gitu, shooting itu seperti apa, itu orang penasaran. Apalagi kalau video-video ngevlog, jadi banyak tempat yang bisa dikunjungi ya kan. Nah, itu orang semakin penasaran apa saja yang ada di situ. Mungkin memang penontonnya lambat teman-teman, tapi kan berhubung penontonnya itu nontonnya lama-lama, akhirnya kan direkomendasikan sama YouTube, sehingga video kita itu sering muncul. Kalau ada orang mencari tema yang seperti yang kita bawakan, itu selalu muncul. Begitu teman-teman. Terus misalnya ini ada video yang ditonton 500 kali, terus videonya itu cuma 5 menit atau cuma 3 menit. Sementara video kita ditonton 100 kali, tapi nonton video kita itu setengah jam. Nontonnya pun rata-rata sampai selesai, itu jumlah jam tayangnya kan jelas lebih banyak kita teman-teman. Itu yang bagi belum monat, yang masih pemula itu kan yang dikejar jam tayang juga. Jadi cukup dipahami ya teman-teman ya. Soal subscriber itu ya kita butuh juga 1000 subscriber. Itu perlahan-perlahan dalam setahun saya rasa dapat lah. Maksudnya yang penting kita rajin ngupload video kan subscriber ada terus. Nah, yang jadi permasalahan itu jam tayang teman-teman. Bagaimana supaya kita bisa mencapai 4000 jam tayang itu yang agak berat. Kalau video itu pendek-pendek itu sampai kapan baru sampai ya kan. Jadi video kita buat panjang-panjang dan bikin orang penasaran, jadi dia nontonnya sampai habis. Nah, yang bikin penasaran yaitu tadi yang saya kemukakan, yaitu video tutorial dengan video ngevlog. Nah, sekarang saya mau ngasih jebakan lagi sama teman-teman, supaya teman-teman penasaran apa yang mau saya tunjukkan. Nah, ini saya tunjukkan ya, ini ya, itu saya tunjukkan sepeda saya teman-teman. Saya kasih nama si Pinky. Pinky karena warnanya pink. Terus kenapa saya tunjukkan
sepeda itu kepada teman-teman, ya karena itu tadi jebakan, cuma menunjukkan saja, nggak ada apa-apanya. Nah teman-teman yang nonton sampai detik ini pasti kan penasaran kira-kira mau ngapain ya gitu, padahal cuma menunjukkan itu saja teman-teman. Bikin video ini sebenarnya bukan penipuan atau apa ya, ini trik, istilahnya lincah lah, kelincahan, kejeniusan lah, bagaimana caranya penonton itu tetap mengikuti. Jadi kita buat penasaran seolah-olah ada apa di situ, padahal ya biasa-biasa saja, nggak ada apa-apanya gitu. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya bahas kali ini ya. Saya ulangi lagi, untuk mencapai target durasi jam tayang agar video kita direkomendasikan itu, bikinlah konten tentang tutorial, jadi nontonnya kebanyakan sampai habis, atau konten tentang ngevlog suatu tempat yang menarik perhatian orang, dan bikin video yang panjang, jangan video pendek-pendek. Lebih baik satu video tapi 1 jam daripada 5 video tapi 3 menit. Ya itu saja yang saya sampaikan hari ini teman-teman. Terima kasih telah menonton channel Cerita Bersama Pak D, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.